Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebatku semua? Semoga kalian tetap semangat ya dalam belajar walaupun kalian masih harus belajar di rumah ditemani ayah bunda ataupun abi dan umi. Kita doakan ya semoga segera kita akan bisa bersekolah kembali. Anak-anakku, pelajaran kali ini kita akan bahas tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, muatan pelajaran PPKN. Jangan lupa ya, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar tentang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemarin sudah kita pelajari beberapa sikap perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hari ini berikut ini nilai-nilai luhur dari setiap sila Pancasila. Kita mulai pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama memiliki nilai bahwa masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Sila ini juga menekankan bahwa kita harus saling menghormati antar umat beragama di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya masing-masing. Kita paham di negara Indonesia ada beberapa agama yang harus kita hormati. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sikap tenggang rasa, saling mencintai sesama manusia, dan melakukan kegiatan kemanusiaan adalah bentuk pengamalan nilai sila kedua dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita masuk ke sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga. Menunjukkan setiap warga negara harus mencintai tanah air serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman suku, agama, budaya, dan ras. Kita paham negara kita dari Sabang sampai Merauke, mereka mempunyai adat budaya yang berbeda-beda. Kita lanjutkan ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menjadi pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan serta mementingkan kepentingan bersama. Ini menunjukkan bahwa setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Ya, semoga kalian memahami ya. Kita masuk ke sila kelima. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Setiap warga negara harus menghargai kerja keras orang lain untuk mewujudkan sikap
kebersamaan. Nah, ini sila kelima untuk menunjukkan setiap warga negara itu harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Inilah nilai-nilai luhur dari setiap sila Pancasila. Pancasila adalah 5 dasar. Panca itu 5, sila itu dasar. Walaupun 5, tapi Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan satu kesatuan yang bulat atau utuh dari kelima silanya. Sila pertama contohnya akan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Atau sebaliknya, sila ketiga contoh. Sila ketiga bisa juga menjiwai sila keempat, sila kelima, maupun sila kedua. Begitulah hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk satu kesatuan, bukan unsur yang saling melengkapi. Artinya satu sila itu menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Meskipun sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang berkaitan dengan Tuhan, tapi tidak berarti sila-sila lain tidak hanya sebagai pelengkap saja. Contohnya saat kita sholat berjamaah. Di dalam sholat berjamaah itu jelas ya, kita berdoa kepada Allah sesuai pengamalan sila pertama. Tapi adakah kegiatan sila yang lain? Ada, yaitu persatuan. Kita lihat mereka bersatu kompak untuk melaksanakan kegiatan sholat berjamaah. Ada enggak sila keduanya? Ada. Mereka saling menghargai. Tidak membedakan yang kaya yang depan, yang miskin yang belakang, atau yang pintar di depan, yang enggak pintar di belakang. Tidak. Saat melaksanakan sholat berjamaah, semuanya sama dalam shaf yang sama, derajat yang sama ya. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain, kita perhatikan kegiatan berikut. Contoh kegiatan sehari-hari yang mencerminkan Pancasila. Berdoa sebelum belajar di kelas, seperti saat kalian belajar di sekolah ya. Saat belajar di sekolah, kita awali dengan berdoa bersama. Ini mengamalkan sila keberapa? Ternyata ada kita mengamalkan sila Pancasila, sila ke-1, kedua, dan ketiga. Itu ya. Jadi kita paham bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Bisa dalam satu kegiatan itu terdiri dari sila-sila Pancasila. Nah, anak-anak, dari sini nanti kalian bisa mengerjakan tugas kalian. Nah, untuk menambah pemahamanmu tentang sila-sila Pancasila yang merupakan satu kesatuan yang utuh, silakan kalian bisa perhatikan gambar-gambar perilaku yang ada pada gambar tersebut. Yang pertama itu apa? Tentang kegiatan pemilihan ketua kelas. Nah, mencerminkan sila keberapa saja? Ternyata ini sila keempat, sila ketiga, kemudian sila kedua, dan sila kelima. Tugas kalian adalah mencoba mengamati gambar yang kedua tentang membantu sesama. Kita berinfak, bersedekah sesuai sila keberapa saja itu. Yang ketiga tentang kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Yang keempat tentang kegiatan musyawarah. Anak-anak sedang musyawarah nih, menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang terakhir adalah kegiatan sedang menjenguk temannya yang sedang sakit. Kira-kira sesuai sila keberapa dari kegiatan-kegiatan tersebut? Selamat dikerjakan. Kita akhiri ya. Billahi taufiq walhidayah.